Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang Panzo di lanjutan Chapter BTTH Season 5. Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu masuk aula besar, sementara sepasang tatapan acuh tak acuh menyapu semua orang di dalam. Setelah itu, mata-mata itu berhenti di atas wanita berpakaian biru itu. Ekspresinya sedikit menghangat, sementara suaranya terus mengandung kesuraman. Zinlan, mengapa ini terjadi? Wanita berpakaian itu jelas Zinlan yang telah memimpin kelompok Xiaoyan ke dataran tengah. Dia tampak telah mengerti makna Xiaoyan. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya yang cantik meredup saat dia berkata pelan, "Maafkan aku." Xiaoyan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang setelah melihat penampilan surut dari Zinlan. Dia tidak terlalu kuat. Selain itu, tampaknya Klan Ye saat ini tidak dalam keadaan yang sangat baik. Bahkan, jika Zinlan bisa menyakitkan mereka untuk membantu dokter peri kecil, sepertinya mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu siapa? Kamu benar-benar berani secara acak menerobos masuk Klan Ye aku. Suara Zinlan baru saja terdengar ketika ekspresi lelaki tua di aula besar itu tenggelam. Dia berdiri dan dengan marah berteriak pada Xiaoyan. Ada beberapa tetua lain dalam Klan Ye di sampingnya. Mereka juga melihat Xiaoyan dengan mata yang sama marah. Beberapa dari generasi yang agak muda memiliki ekspresi angkuh di mata mereka. Xiaoyan melirik pria tua ini. Dia hanyalah bintang 1 Duzong. Selain itu, dari tampilan kursi yang dia duduki, posisinya dalam Klan Ye harusnya cukup tinggi. Namun, Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiaoyan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura megah yang mengelilinginya, sepertinya orang ini adalah bintang 6 Duzong. Ikuti aku, bawa aku ke dia. Mata Xiaoyan menatap Zinlan. Saat dia berbicara dengan suara dingin, Zinlan mengetupkan gigi peraknya. Ketika dia mendengar ini, setelah itu dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah memimpin Little Fairy Doctor dan Xiaoyan ke Central Plain, tetapi tidak memberi mereka perlindungan. Sebaliknya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. Kamu, pria muda kurang ajar. Orang tua yang telah berteriak dengan marah tadi memiliki ekspresi lebih marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Xiaoyan. Tangannya membanting ke permukaan meja. Orang bisa mendengar dan meja yang keras hancur menjadi bubuk. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan liar dan kekerasan saat ditembak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi, tanpa memperdulikan apapun, itu berubah menjadi abu hitam pekat yang tersebar ke bawah. Ada kejutan di wajah sejumlah orang yang hadir ketika mereka melihat adegan ini. Jelas mereka tidak mengharapkan pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. Jika kamu benar-benar memiliki keterampilan, tidak heran kamu berani bertindak begitu lancang dalam Klan Ye aku. Namun, aku yang lama akan mengajari kamu, generasi yang lebih muda ini, apa artinya menghormati para sesepuh. Orang tua itu menyipitkan matanya ketika dia melihat kursi kayu terbakar dengan cara yang aneh. Dia tertawa dingin, kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah. Setelah itu, tubuhnya bergegas menuju Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Gelombang api hijau aneh melonjak keluar dari tangannya yang layu. Zinlan buru-buru berteriak. Kepucatan terungkap di wajahnya yang cantik ketika dia melihat pria tua ini menyerang sesuka hatinya. Namun, tetua keempat itu benar-benar mengabaikan suaranya. Karakternya sedikit pemarah. Situasi yang dihadapi Klan Ye juga menyebabkan dia menjadi jengkel. Sekarang, pemuda yang muncul entah dari mana berani melompat dia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kakak Xiaoyan, cepat pergi. Zinlan buru-buru beralih ke Xiaoyan dan berteriak ketika dia melihat bahwa itu elder keempat tidak berhenti.
Klan Ye mungkin tidak dalam situasi yang baik sekarang, tetapi mereka masih mampu menghasilkan 2 hingga 3 elit Duzong. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiaoyan, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri. Mengingat kekuatannya, Xiaoyan juga mengabaikan teriakan Zinlan. Matanya menatap pria tua yang sedang menuju dengan angin panas. Rasa dingin melintas di mata hitam gelapnya. Saat ini, suasana hatinya juga sangat buruk karena dia khawatir tentang kondisi dokter peri kecil. Orang tua ini benar-benar mengetuk keinginannya untuk terluka. Setelah aku menatap kamu, aku akan mengantarkan kamu ke orang yang lebih tua dan membuat mereka mengajari kamu tentang dengan benar. Sosok elder keempat muncul dan muncul di depan Xiaoyan, sementara banyak tatapan yang berniat untuk menonton pertunjukan. Tinjunya terkepal kuat dan berwarna hijau. Api ganas muncul. Setelah itu, tinjunya dengan kasar mengayun ke depan. Pukulan ini tidak memiliki gerakan aneh, namun kekuatannya yang megah menyebabkan ledakan sonik yang rendah dan mendalam. Tinju api itu dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat tangannya dengan lembut dan perlahan-lahan membentangnya. Tinju dari elder keempat dari klan Ye yang berisi api berwarna hijau menghantam telapak tangan Xiaoyan di depan semua mata di dalam aula besar. Namun, sebelum sorak-sorai bisa dipancarkan, wajah semua orang menjadi kaku ketika mereka menemukan bahwa itu pria muda dan kurus dan lemah itu tidak bergerak sama sekali. Selain itu, kelompok api berwarna hijau di tinju elder keempat tampaknya telah bertemu sesuatu yang menakutkan. Ketika itu membuat kontak dengan telapak Xiaoyan, itu dipadamkan di depan banyak mata tertegun. Seluruh aula besar telah berubah diam. Pada saat ini, para anggota klan Ye yang sombong sebelumnya saling memandang. Mata mereka mengandung ketidakpercayaan. Meskipun tetua keempat bukan yang terkuat di klan Ye, dia setidaknya adalah seorang elit Duzong. Bahkan di klan Ye, hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika itu tentang mengajarkan sebuah pelajaran, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Xiaoyan sedikit mengangkat tangannya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat pria tua di depannya yang ekspresinya telah berubah drastis. Sudut mulutnya diangkat menjadi senyuman sedingin es. Telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan liar, kekerasan yang menakutkan melonjak keluar dari lengan Xiaoyan. Seperti turun ketika tangannya bergetar. Setelah itu transmisikan ke dalam tubuh elder keempat klan Ye. Kekuatan tersembunyi yang mengandung api surgawi dengan mudah menghancurkan semua pertahanan elder keempat. Wajahnya langsung memucat. Tubuhnya tampak telah mengalami pukulan berat saat ia terbang mundur dan menabrak pilar besar di aula. Segar darah segar diludahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sunyi telah menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat elder keempat yang telah roboh setelah memuntahkan darah. Bahkan Zinlan tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang. Di masa lalu, dia tahu bahwa itu Xiaoyan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Duzong. Namun, pada saat itu, dia tidak dapat hanya menggunakan telapak tangan untuk menyerang seorang elit Duzong sampai dia meludahkan darah. Hanya kurang dari setahun, tapi dia sudah sekuat ini. Mata Zinlan menatap wajah acuh tak acuh Xiaoyan. Ekspresi kencang muncul di matanya. Bukan tanpa alasan bahwa itu klan Ye telah menolak sampai keadaan seperti itu. Xiaoyan perlahan menarik tangannya. Dia melirik elder keempat yang jatuh ke tanah sebelum melihat sekeliling aula. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Zinlan. Ayo pergi. Berhenti. Dua teriakan marah terdengar saat suara Xiaoyan terdengar. Segera dua orang tua berdiri. Dua orang yang telah berdiri kali ini tidak sembrono. Elder keempat itu, sebaiknya mereka dengan marah melihat Xiaoyan. Mereka memindahkan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. Teman muda ini adalah klan Ye kami. Mengesampingkan barging kamu ke tempat ini, kamu saat ini telah melukai elder dari klan kami.
Hal ini tidak bisa dibenarkan, bukan? Meskipun klan Y kami saat ini sedang menurun, itu tidak akan menerima ditindas oleh orang lain dengan cara seperti itu. Saya bukan yang pertama yang menyerang, apalagi aku masih ada yang harus dilakukan. Zinlan harus pergi bersamaku. Sekarang aku saat ini tidak punya waktu untuk menemani kamu dalam mengejar masalah apapun. Mata Xiaoyan beralih ke pria tua berbaju hijau di kursi pemimpin saat dia dengan marah menjawab. Ekspresi pria tua berpakaian hijau itu agak jelek. Dia berkata, Zinlan adalah anggota klan Y aku. Dia bukan seseorang yang bisa kamu bawa pergi sesukamu. First Elder, kakak laki-laki. Kakak pertama, laki-laki Xiaoyan adalah orang yang aku sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Y pasti akan dapat memasuki kursi Pil Tower Elder sekali lagi. Zinlan tampaknya tidak ingin melihat hubungan antara klan Y dan Xiaoyan memburuk terlalu banyak saat dia buru-buru berteriak. Pria tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Zinlan. Dia segera mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Xiaoyan. Kekecewaan muncul di wajahnya, semacam usia muda. Bagaimana dia bisa menjadi penyelamat klan Y seperti yang disebutkan Zinlan? Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Pria tua berpakaian hijau itu sedikit berbicara. Dia segera melihat Xiaoyan dan berkata, teman muda ini, jika kamu benar-benar pembantu yang diundang Zinlan, tolong tinggalkan sementara di klan Y. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Tatapannya menatap pria tua berbaju hijau itu sambil berkata, aku tidak tertarik membantu klan Y kamu. Jika bukan karena Zinlan, aku bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, aku memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama kamu. Zinlan harus pergi bersamaku sekarang. Kemarahan muncul di mata orang tua berpakaian hijau ketika dia melihat bahwa itu Xiaoyan tidak mau menyerah. Dia perlahan melangkah maju. Dalam hal ini, izinkan aku yang lama untuk mencoba. Dan lihat apakah kamu memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya. Selesai. Lanjut di chapter selanjutnya ya sobat-sobat. Akang Panze. Wassalam.